Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih-solihah. Pagi ini kita akan mempelajari tentang melestarikan salah satu 3 pilar budaya Cianjur melalui olahraga dan olahraga dengan main po. Apa yang akan kita pelajari untuk hari ini? Yang pertama, kalian akan mengetahui 3 pilar budaya Cianjur. Yang kedua, kalian akan mengetahui sejarah main po itu seperti apa, tujuan belajar main po, dan yang terakhir, apa manfaat belajar dari main po. Ayo, ada yang sudah tahu belum apa saja makna dari 3 pilar budaya Cianjur tersebut? 3 pilar budaya Cianjur memiliki filosofi yakni ngaos, mamaos, dan main po yang mengingatkan kita pada 3 aspek keparipurnaan hidup. Yang pertama, ngaos adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan masyarakat yang dilekati dengan keberagaman. Citra sebagai daerah agamis ini konon sudah terintis sejak Cianjur lahir sekitar tahun 1677, di mana wilayah Cianjur ini dibangun oleh para ulama dan santri tempo dulu yang gencar mengembangkan syiar Islam. Itulah sebabnya Cianjur juga sempat mendapat julukan gudang santri dan kiai, sehingga mendapat julukan kota santri. Yang kedua adalah mamaos, adalah seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. Seni mamaos tembang Sunda Cianjuran lahir dari hasil cipta, rasa, dan karsa Bupati Cianjur Raden Arya Adipati Kusumaningrat yang dikenal dengan sebutan Dalem Pancaniti. Ia menjadi Dalem Tatar Cianjur sekitar tahun 1834 sampai 1862. Seni mamaos ini terdiri dari alat kecapi indung dan kecapi rincik serta sebuah suling yang mengiringi penembanan atau juru. Pada umumnya syair mamaos ini lebih banyak mengungkapkan puji-pujian akan kebesaran Tuhan dengan segala hasil ciptaannya. Yang ketiga adalah main po. Main po merupakan seni bela diri pencak silat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan. Baiklah anak-anak, dari ketiga pilar budaya itu kita akan memilih salah satu budaya Cianjurnya, yaitu main po. Mari kita kenali lebih dekat apa itu main po. Tak secara bahasa, main po terdiri dari 2 kata, yaitu main dan po. Main berarti melakukan sesuatu, sementara po berasal dari istilah Cina untuk memukul. Maka main po artinya melakukan sesuatu dengan memukul. Aliran ini mempunyai ciri permainan rasa, yaitu sensitivitas atau kepekaan yang mampu membaca segala gerak lawan ketika anggota badan saling bersentuhan. Dalam main po dikenal ilmu liliwatan atau penghindaran dan pepehan. Oke, kita pelajari sejarah main po itu. Pencipta dan penyebar seni main po ini adalah Raden Jaja Perbata atau dikenal dengan nama Raden Haji Ibrahim. Seni pepehan yang merupakan aliran khas ciptaan Raden Haji Ibrahim mengandalkan kecepatan gerak dan tenaga dalam yang luar biasa. Raden Haji Ibrahim meninggal pada tahun 1906 dan dimakamkan di pemakaman keluarga Dalem Cikundul, Cikalong, Kulon, Cianjur. Dan setelah perkembangannya muncul suatu aliran yang mengandalkan tenaga penginderaan atau liliwatan yang kemudian beliau dikenal dengan nama Mama Sabandar. Aliran inilah yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan aliran Sabandar yang mengandalkan kemahiran dalam mengeluarkan tenaga penginderaan. Dimunculkan oleh Muhammad Qasim dari Sabandar, Karangtengah, Cianjur. Oke, apa tujuan kita belajar main po? Yang pertama, melestarikan salah satu 3 pilar budaya Cianjur melalui olah rasa dan olahraga dengan main po.
Yang kedua, kearifan lokal Mainpo tersebut membawa pesan-pesan kearifan lokal yang masih relevan dengan perkembangan zaman sehingga menjadi pilar budaya Cianjur yang dapat diterapkan dalam keseharian. Yang ketiga, mengenal kebudayaan luar bukan berarti meninggalkan kebudayaan sendiri, tetapi justru harus lebih mencintai kebudayaan sendiri. Secara garis besar, paling tidak ada 3 kaidah atau makna pokok dalam pencaksilat atau Mainpo. Yang pertama adalah kaidah gerak. Kaidah gerak adalah pedoman dan patokan dalam bergerak, baik jurus dan aplikasinya. Gerakan dilakukan dalam kondisi rileks tanpa kontraksi otot, serta menyadari setiap gerak dan aktivitas anggota tubuh. Terdiri dari kaidah kaki, kaidah badan, dan kaidah tangan. Ketiga kaidah pokok tersebut mempunyai maksud dan tujuan baik dalam unsur olahraga maupun unsur pembelaan diri. Kaidah rasa dalam silat mencakup rasa fisik melalui sentuhan atau tempelan maupun rasa non-fisik. Pada dasarnya rasa adalah persepsi dan respon panca indera terhadap informasi yang diterima. Kaidah rasa dalam pencaksilat dilatih melalui cara bertempelan atau bersentuhan. Tujuannya adalah melatih sensitivitas rasa dalam respon dan tindakan aksi reaksi lanjutan. Semakin luas pengalaman dan jam terbang seseorang dalam bermain rasa, semakin halus dan sensitif pula rasanya. Kaidah tenaga, bagaimana tenaga dihasilkan, bagaimana mengalirkannya, dan bagaimana tenaga mengalir dengan halus dan lancar adalah beberapa materi kaidah tenaga. Ketika kaidah gerak, rasa, dan tenaga saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Tinggi rendahnya atau bagus tidaknya penguasaan kaidah gerak berpengaruh terhadap kaidah rasa dan kaidah tenaga, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, dalam latihan dan belajar kaidah pencaksilat sangat penting untuk konsisten, berjenjang, berurutan agar mendapatkan hasil yang optimal. Kaidah adalah nyawa dari pencaksilat dalam aspek praktis dan aplikasi. Pendidikan bisa memberi Anda keahlian, tetapi pendidikan budaya mampu memberi Anda martabat. Kami tim Project Mainpo mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.